Apabila muncul gejala, maka hal penting yang harus segera dilakukan adalah segera mencari fasilitas kesehatan terdekat untuk dilakukan pemeriksaan. Bila dilakukan swab dan hasilnya positif, justru baik segera diketahui bahwa seseorang menderita COVID sehingga cepat diberikan penanganan dan dapat segera memutus mata rantai COVID. Apabila hasil pemeriksaan swab menunjukkan positif COVID, maka harus dibicarakan dengan dokter yang memeriksa untuk menentukan derajatnya, apakah tidak bergejala, apakah gejalanya ringan, sedang, berat, bahkan sampai gejala kritikal, sehingga dapat ditentukan perawatan selanjutnya yang harus dilakukan untuk pasien tersebut. Pada pasien yang tidak bergejala atau pasien yang gejalanya ringan, dapat dilakukan isolasi mandiri dengan obat-obatan dan multivitamin. Tapi pada pasien dengan gejala sedang atau gejala berat, apalagi gejala kritikal, maka harus segera dibawa ke rujukan COVID atau rumah sakit. Apabila ternyata kriteria klinis termasuk dalam COVID yang tidak bergejala dan gejalanya ringan, maka isolasi mandiri dapat dilakukan, tetapi dengan syarat-syarat tertentu, yaitu syarat klinis dan juga syarat rumah yang dilakukan isolasinya. Syarat klinis yaitu usianya di bawah 45 tahun, tidak ada penyakit penyerta, kemudian syarat rumahnya terdapat kamar tersendiri yang terpisah dari anggota keluarga yang lain dan juga terdapat kamar mandi di dalam rumah. Apabila syarat-syarat ini ternyata tidak dapat dipenuhi, maka sebaiknya pasien datang ke fasilitas kesehatan terdekat untuk kemungkinan mendapatkan fasilitas isolasi terpusat. Pertama, atur kondisi ruangan isolasi dengan benar, yaitu atur ventilasi dan pencahayaan ruangan kamu dengan baik. Gunakan kamar tidur secara terpisah. Selanjutnya, gunakan peralatan makan dan mandi sendiri. Akan lebih baik untuk menggunakan kamar mandi terpisah. Kalau tidak memungkinkan, bagaimana dong? Ada alternatifnya. Lakukan disinfeksi secara rutin pada permukaan benda yang sering kita sentuh. Kedua, kamu wajib menghindari kontak dengan orang lain, termasuk saat olahraga ringan dan juga berjemur. Tidak menerima tamu terlebih dahulu, apalagi bepergian. Ingat, gunakan selalu masker dengan benar. Bagi yang sedang melakukan isolasi mandiri di rumah, masker tersebut harus dipisahkan dari sampah rumah tangga, diberi label limbah infeksius, dan berkoordinasi dengan petugas layanan kesehatan terdekat untuk pembuangannya. Selain itu, tetap jaga jarak dan sering cuci tangan menggunakan sabun di air mengalir setelah beraktivitas. Serta jangan lupa ya untuk mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi guna meningkatkan imun kita. Ketiga, kita juga tidak boleh lupa untuk pemantauan gejala harian. Jika muncul gejala atau semakin parah, maka segera hubungi petugas kesehatan atau fasilitas kesehatan. Beberapa pasien COVID dapat mengalami perburukan keadaan. Beberapa tanda kegawat daruratan yang harus diperhatikan diantaranya sesak napas yang bertambah berat, dada yang terasa makin berat, penurunan kesadaran, badan semakin lemas, dan juga desaturasi atau penurunan saturasi oksigen di bawah 93%. Apabila hal ini terjadi, pasien membutuhkan tambahan oksigen dan juga obat-obatan, sebaiknya segera dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan penanganan. Pasien COVID dengan gejala ringan, apabila sebelum masa isolasinya selesai, dia telah merasakan perbaikan gejala, maka pasien tersebut tetap diharuskan untuk menyelesaikan masa isolasi mandirinya sampai 10 hari dan setelah itu melaporkan pada FKTP terdekat. Aja ngasileno COVID-19 isih ono. Cita Mas Jajar kenceng ono.